Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafai. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battle Through Devon ini ya. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 15. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, tapi sebelum gue lanjutin, kalian itu biasanya nggak pernah mendengarkan penjelasan gue di akhir video. Makanya gue mulai dari awal video penjelasannya nih. Emang Xiao Xiao itu waktu balita dilahirkan itu mungkin balita nih, waktu balita, dan Yalau terus menganggap dia tuh kayaknya dia udah berada di tingkat dosen ya, dosen atau apa gitu. Pokoknya udah tinggi. Tapi itu adalah potensi kalau diasah. Potensinya kalau diasah dia langsung ke dosen. Kan kalau Xiaoyan tuh waktu kecil dia belum tahu dia entah bisa nyampe dosen atau dozong. Dia nggak ada yang tahu bahwa Xiaoyan bakal nyampe ke situ, nggak ada. Apalagi ke Daudi. Nah, tapi Xiao Xiao ini diprediksi sudah memiliki potensi sampai ke situ karena ya ibunya sendiri adalah Ratu Medusa dan ayahnya udah mencapai Dodi. Jadi potensinya mungkin minimalnya akan jadi dosen. Potensi ya, oke? Yuk kita lanjut ke alur ceritanya. Paham ya sampai situ? Jika kalau gua salah berarti penulis skrip salah, dan kita baca-baca itu dan memprediksi itu ternyata salah total. Dan gua yakin insya Allah 75% benar bahwa Xiao Xiao itu pas dilahirkan itu udah diprediksi dia tuh punya potensi sampai dosen. Oke? Lanjut ya. Di episode sebelumnya, Xiaolin yang bertemu dengan pemuda sombong dan dia pun ingin menjadi guru Xiaolin. Tetapi malah terbalik, Xiaolin lah yang akan menjadi guru dari si pemuda sombong itu. Lalu tiba-tiba ada yang memanggilnya dari kejauhan. Xiaolin, Xiaolin, Xiaolin. Dan ternyata itu adalah suara Li Hua. Akhirnya aku bisa menemukan kamu Xiaolin, ucap dari Li Hua. Hei, ada apa denganmu? Janganlah tergesa-gesa seperti itu, jawab dari Xiaolin. Sudahlah, tidak ada waktu lagi. Aku tidak bisa menjelaskannya. Ayo cepat pergi dari sini, ucap dari Li Hua. Xiaolin pun lalu ditarik tangannya oleh Li Hua, seolah-olah dia tidak ingin pergi sebelum Li Hua menjelaskan apa yang terjadi. Tunggu dulu, kamu bisa menjelaskannya terlebih dahulu. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Tanya dari Xiaolin. Ada perampok. Para perampok itu datang ke permukiman tenda kami. Mereka berkata bahwa kami telah melindungi buronan dan kami harus menyerahkan orang itu dalam waktu 2 jam. Jika tidak, Li Hua pun tidak melanjutkan pembicaraannya. Jika tidak, apa? Tanya dari Xiaolin. Jika tidak, mereka akan memakai semua wanita di camp kami. Apa? Mengapa mereka merampok di area ini? Atau mereka adalah orang luar? Tanya dari Xiaolin. Kuda yang mereka kendarai jauh lebih gemuk daripada kuda yang kamu pakai di lembah orang mati. Kuda seperti itu tidak ada di lembah orang mati. Mereka pasti datang dari orang luar daerah kami, ucap dari Li Hua. Datang dari luar? Jadi mereka melakukan perjalanan sejauh ini hanya untuk memburu seorang buronan? Tanya dari Xiaolin. Ayolah, waktunya sudah hampir habis. Jika mereka tidak menemukan buronan yang mereka cari, mereka akan membunuh semua pria dari suku kami dan memperkosa semua wanita yang ada di suku kami. Aku tahu kamu pasti mampu menyelamatkan kami, ucap dari Li Hua. Tetapi tidak ada yang tahu siapa mereka dan mereka mencari apa sebenarnya. Bagaimana mungkin aku bisa menyelamatkan kalian, ucap dari Xiaolin. Pada awalnya aku pikir orang yang mereka cari adalah kamu. Tetapi kemudian aku mendengar bahwa mereka sedang mencari orang lain yang bernama Yan apa gitu. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Tanya dari Li Hua. Orang yang bernama Yan ya. Xiaolin pun berkata seperti itu sambil berpikir. Yan Feisue. Yang ada di depannya adalah seorang yang bernama Yan. Tetapi belum tentu dia adalah orang yang dicari oleh perampok itu. Jadi Xiaolin pun tidak menyerahkannya terlebih dahulu sebelum semuanya jelas. Aku belum pernah bertemu dengan seseorang yang bermarga Yan, jawab dari Xiaolin.
Tetapi saat Xiaolin belum selesai berbicara, Yan Fengshui pun tiba-tiba menjawab, "Margaku adalah Yan, dan orang yang mereka cari adalah aku," ucap dari Yan Fengshui. Xiaolin pun lalu menampar dahinya. "Bodoh, goblok, anjing. Oh, anak ini benar-benar, aduh, tidak punya otak. Aku sengaja menyembunyikanmu," ucap dari Xiaolin. Lalu Liu Hua pun terkejut saat dia melihat ada seseorang yang bernama Yan di depannya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa yang dia cari dan dicari oleh segerombolan perampok itu ternyata masih muda dan berwajah sangat manis. Sepertinya kamu memang bodoh permanen," ucap dari Xiaolin sambil menggelengkan kepalanya dan menatap ke arah Yan Fengshui. "Apakah ada wanita berbaju merah dalam kelompok perampok itu?" tanya dari Yan Fengshui. Liu Hua pun lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak, semuanya adalah laki-laki," jawab dari Liu Hua. "Kalau begitu ayo kita pergi. Ini adalah tanggung jawabku," jawab dari Yan Fengshui. "Apakah kamu yakin? Mereka mungkin akan membunuhmu," ucap dari Liu Hua. "Ya, kenapa tidak? Mungkin aku bisa menyelamatkan semua orang dari klanmu, bukan?" ucap dari Yan Fengshui. "Apakah kamu tidak takut?" tanya dari Liu Hua lagi. "Mengapa harus takut? Lalu kenapa kamu melarikan diri dari mereka sampai ke tempat ini?" tanya dari Liu Hua. Lalu Yan Fengshui pun tampak kebingungan menjawab pertanyaan itu. "Tadi kamu bertanya apakah di antara mereka ada seseorang wanita atau tidak, bukan? Dan sekarang kamu langsung menjadi berani ketika mendengar bahwa tidak ada seorang wanita di antara para perampok itu. Aku sedikit curiga denganmu," ucap dari Liu Hua. Xiaolin pun lalu menepuk kepala Yan Fengshui. "Hei bodoh, jadi kamu takut pada wanita? Hah?" tanya dari Xiaolin. "Hei Xiaolin, kamu jangan mengejeknya seperti itu," ucap dari Liu Hua. "Tidak, aku hanya bercanda saja kok. Jika dia pergi dan mati di sana, nanti aku tidak akan memiliki murid lagi," jawab dari Xiaolin. "Tenang saja, aku tidak akan mati di sana," ucap dari Yan Fengshui. "Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi. Superhero yang takut pada wanita akhirnya akan datang juga," ucap dari Xiaolin. "Tetapi lepaskan dulu totokanmu ini. Aku kan belum bisa bergerak sekarang," ucap dari Yan Fengshui. "Oh iya, aku lupa," jawab dari Xiaolin. Kemudian Xiaolin pun menotok titik darah Yan Fengshui lagi. Klik. Yan Fengshui pun lalu terlepas dari totokan Xiaolin dan dia pun segera pergi terlebih dahulu. "Apakah tidak apa-apa membiarkan dia pergi? Bisa saja dia akan mati di sana, bukan?" ucap dari Liu Hua melihat Yan Fengshui itu pergi sendirian. "Tenanglah, tidak apa-apa. Biarkan saja dia pergi. Lagi pula, adegan heroik ini sepertinya biasa-biasa saja dan disukai oleh para penonton. Apalagi jika ada adegan mesum." Oh ya, ngomong-ngomong soal adegan mesum, mungkin kita bisa melakukannya setelah adegan heroik ini selesai, bukan? Ucap dari Xiaolin. "Hei, kamu masih belum cukup umur untuk melakukan itu," jawab dari Liu Hua. Kemudian Liu Hua pun menaiki kudanya dan mengejar Yan Fengshui. Xiaolin pun juga langsung menaiki kudanya. Lalu Xiaolin masih bingung apakah dia akan kembali ke permukiman tenda Liu Hua atau segera pergi untuk mencari Xiao Xiao kakaknya. Tetapi Xiaolin menyadari bahwa lembah orang mati ini terlalu besar. Mencari Xiao Xiao ini sama saja dengan menemukan jarum di atas tumpukan jerami. Kemudian Xiaolin pun menghela nafas dan menepuk kudanya. "Pria tampan sepertiku pasti akan selalu terjerat oleh seseorang wanita cantik. Dan sekali saja aku terjerat, aku tidak bisa pergi begitu saja. Padahal aku sudah melakukan salam perpisahan kepada Liu Hua. Lagi pula Yan Fengshui itu pasti sedang dalam masalah besar. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja," gumam dari Xiaolin. Liu Hua saat ini sudah menyusul Yan Fengshui. Liu Hua lalu menoreh ke arah Yan Fengshui dan Yan Fengshui merasa tidak nyaman ketika ditatap oleh Liu Hua. "Apa yang kamu lihat?" ucap dari Yan Fengshui. Ini teh Yan Fei aja lah, susah nyebutinnya, gonta-ganti lagi. "Apakah kamu punya rencana saat menghadapi mereka?" tanya dari Liu Hua. "Tidak ada.
Aku akan secara langsung menemui mereka saja, jawab dari Yan Fei. Tidak lama kemudian mereka segera tiba di kamp permukiman itu. Yan Fei ada di sini. Siapa yang mencariku? Ucap dari Yan Fei. Kemudian suara seseorang pria bertubuh besar keluar dari dalam tenda. Yan Fei, yang sangat luar biasa. Kamu cukup berani untuk datang ke sini sendirian, ucap dari orang yang bertubuh besar itu. Kemudian ada lusinan orang yang mengepung Yan Fei sekarang. Masing-masing dari mereka memegang senjata. Tetapi tidak ada yang berani menyerang Yan Fei terlebih dahulu. Apakah benda itu ada padamu? Tanya dari sang pemimpin perampok. Ya, ada padaku. Tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk memilikinya, jawab dari Yan Fei. Bajingan kecil, ucap dari sang pemimpin perampok itu. Kemudian dia melambaikan tangannya dan cambuk panjang di tangannya pun menghantam ke arah Yan Fei. Tetapi Yan Fei menangkap cambuk itu dengan akurat dan kemudian dengan kasar menariknya. Set, berbuar. Pria besar sekelompok perampok itu pun ditarik ke udara dalam sekejap dan tubuhnya jatuh lebih dari 10 meter. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan fisik Yan Fei ini memang sangatlah mengerikan. Itu sebabnya Xiaolin kalah darinya. Melihat si pemimpin itu dipermalukan, yang lainnya pun segera menyerang ke arah Yan Fei. Untuk menghindari serangan keroyokan ini, Yan Fei pun segera melompat. Saat mendarat, Yan Fei segera pergi keluar dari kamp permukiman itu dan mereka semua terus mengejar Yan Fei. Itu adalah teknik yang bagus untuk memancing mereka keluar dari permukiman itu. Wah, untungnya mereka semua mengejarku. Aku harus membawa mereka keluar dari kamp permukiman itu agar semua orang dari kamp itu aman, gumam dari Yan Fei di dalam hatinya. Namun saat Yan Fei terus berlari, tiba-tiba dia dihadang oleh seorang wanita berbaju merah. Yan Fei, kamu adalah orang pertama yang bisa melarikan diri dariku. Tapi sekarang kamu tidak akan bisa lari lagi dariku. Aku tidak akan melarikan diri lagi, ucap dari Yan Fei. Orang-orang perampok yang mengejar Yan Fei pun sudah mulai menyusulnya. Xiaolin yang pergi sedikit terlambat melihat Yan Fei yang sudah dihadang dan dikepung oleh seorang wanita berbaju merah dan para perampok di sisi lain. Awalnya Xiaolin mengira bahwa wanita berbaju merah itu adalah teman lama Yan Fei dan datang untuk menyelamatkan Yan Fei. Kalian semua cepat kembali ke markas, biarkan aku saja sendiri yang menghadapinya, ucap dari wanita berbaju merah itu. Baik Nona, laksanakan, jawab dari semua perampok itu. Lalu para perampok itu pun pergi meninggalkan mereka berdua. Tetapi saat Xiaolin menyadari bahwa wanita berbaju merah itu adalah pemimpin para perampok itu, Xiaolin pun langsung menghela nafas. Sepertinya situasi Yan Fei saat ini dalam berbahaya, gumam dari Xiaolin. Cepat berikan benda itu, ucap dari wanita berbaju merah kepada Yan Fei. Apa? Aku tidak tahu apa yang kamu maksud, ucap dari Yan Fei. Kalau kamu tidak segera memberikan benda itu kepadaku, aku akan membunuhmu, jawab dari wanita itu. Buar, wanita itu pun langsung mencambuk Yan Fei. Ya, tetapi serangan ini hanya untuk menggertaknya saja. Yan Fei tidak terluka parah oleh serangan seperti itu. Hanya lengan kiri Yan Fei saja yang berlumuran darah akibat dari cambuk itu. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati pun, kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dariku, ucap dari Yan Fei. Wanita itu tampak begitu tersinggung mendengar kata-kata itu. Dia pun menjadi semakin marah. Aku akan membunuhmu. Mereka yang tidak patuh kepadaku harus dibunuh, ucap dari wanita itu. Buar, 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 pret, buar. Wanita berbaju merah itu terus mencambuk Yan Fei tanpa menyadari bahwa Xiaolin diam-diam mendekati wanita itu dari belakang pantat kudanya. Saat yang bersamaan, Xiaolin pun lalu membakar ekor kuda yang ditunggangi oleh wanita itu dengan obor. Saat bokongnya terbakar dan kuda itu secara naluriah langsung lepas kendali dan mulai berlarian kemana saja. Wanita itu pun terkejut saat kuda yang ditungganginya tiba-tiba berlari tanpa henti. Hei, tenanglah, apa yang terjadi kepadamu? Ucap dari wanita itu kepada kudanya.
Wanita itu terus berusaha untuk menenangkan kudanya. Jika saja wanita itu turun dan meninggalkan kudanya, baik Xiaolin maupun Yan Fei pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tetapi kudanya adalah kuda yang sangat mewah. Mana mungkin dia rela membiarkan kuda itu atau meninggalkan kudanya ini. Tebakan Xiaolin pun mengenai hal itu memang benar. Saat kuda itu pergi bersama wanita berbaju merah itu, Xiaolin pun langsung menggandeng tangan Yan Fei dan berlari ke arah yang berlawanan. Tidak lama kemudian, Xiaolin menemukan sebuah gubuk kecil di depannya. Gubuk ini sepertinya sudah ditinggalkan. Lalu Xiaolin membawa Yan Fei ke dalamnya. Gubuk itu penuh dengan jaring laba-laba dan memang tidak berpenghuni. Sebenarnya siapa mereka? Tanya dari Xiaolin. Ucap dari Yan Fei kepada Xiaolin sambil melambaikan tangannya. Baiklah, sudahkah? Lupakan saja. Wanita itu benar-benar kejam. Apakah itu yang menyebabkanmu takut kepada wanita itu? Ya, pantas saja, memang wanita itu terlalu kejam, ucap dari Xiaolin. Nama wanita itu adalah Yuziaki. Karena kamu telah membakar kuda kesayangannya, dia pasti tidak akan melepaskanmu, ucap dari Yan Fei. Aku rasa dia tidak begitu melihatku dengan jelas. Dan selain itu, aku mungkin bisa menang jika bertarung melawannya, ucap dari Xiaolin. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Kekuatannya lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Dan bahkan sampai sekarang, ada sekitar 52 orang petarung elit lembah orang mati yang telah dikalahkannya. Sudahlah. Kita tidak perlu membahas itu. Sekarang kamu tunjukkan padaku barang apa yang sedang dicari oleh mereka. Barang? Memangnya barang apa? Jawab dari Yan Fei. Aduh, susah amat. Jangan berpura-pura bingung seperti itu, ucap dari Xiaolin. Aku tidak bisa memberitahumu, jawab dari Yan Fei. Hei, akulah yang telah menyelamatkan hidupmu. Jadi sekarang kamu harus menunjukkannya kepadaku, ucap dari Xiaolin. Baiklah, tetapi ini adalah rahasia. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain tentang ini, ucap dari Yan Fei. Dasar bodoh, lagi pula aku tidak mengenal siapapun di sini. Cepatlah katakan saja atau perlihatkan benda itu, ucap dari Xiaolin. Sebenarnya benda itu tidak ada padaku, jawab dari Yan Fei. Xiaolin pun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Ucap dari Yan Fei. Jika benda itu tidak ada kepadamu, lalu mengapa mereka mengejarmu? Dan mengapa kamu melarikan diri? Tanya dari Xiaolin. Benda itu disimpan oleh saudara laki-lakiku untuk menjaga benda itu tetap aman. Aku mengatakan benda itu ada padaku hanya untuk mengalihkan perhatian mereka saja. Oh, ternyata kamu juga membuat tipuan seperti itu ya, untuk menggagalkan semua usaha musuhmu. Dan ternyata kamu benar-benar orang yang baik, rela mengorbankan dirinya untuk menolong orang lain. Ucap dari Xiaolin. Aku bukanlah orang baik, aku hanya melindungi saudaraku saja, ucap dari Yan Fei. Memangnya benda macam apa itu? Tanya dari Xiaolin lagi. Itu adalah peta harta karun. Kabarnya itu menunjukkan semacam api suci yang tersembunyi di dunia ini, ucap dari Yan Fei. Apa? Api suci? Kamu jangan sampai ada orang lain tahu tentang masalah ini ya. Kamu harus jaga rahasia ini sampai kamu mati, ucap dari Xiaolin. Oh ya, ngomong-ngomong, aku sedikit lapar. Adakah makanan? Tanya dari Yan Fei. Baiklah, aku akan mencarikan sesuatu di luar. Keduanya lalu berjalan keluar dari gubuk jerami itu. Lalu Yan Fei pun mengambil sebuah ember kayu. Aku akan mengambil air, ucap dari Yan Fei. Kamu tidak akan kabur bukan? Tanya dari Xiaolin. Mengapa aku harus kabur? Ucap dari Yan Fei lagi. Lalu dia pun segera pergi. Dan begitu dia kembali, dia membawa seember air. Dan kemudian dia mulai mencuci piring. Ternyata dia bisa melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh seorang wanita. Memang sangat terampil. Namun saat keduanya sedang sibuk, terdengar suara kuda yang berlarian di luar gubuk. Gerbek.
Mereka berdua pun lalu kaget. Tetapi setelah Xiaolin memeriksanya ke arah luar, ternyata itu adalah kudanya sendiri. Kemudian Yan Fei pun ikut keluar dan memberikan air minum kepada Xiaolin. Minumlah air ini, aku sudah meminumnya dan aku rasa rasanya sangat manis, ucap dari Yan Fei. Xiaolin pun lalu menengguknya. Lalu dia pun meminum air itu. Tiba-tiba Xiaolin merasa pusing dan dia pun lalu terjatuh. Kamu memberikan minuman yang ada racunnya, ucap dari Xiaolin. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Ternyata Raja Pembohong ini dibodohi juga ya sama si Yan Fei ini. Ternyata seru juga ya. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.